فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Miftahudin. Mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi membawa berkah manfaat bagi beliau yang membacanya dan para hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah NPJ NU Kecamatan Wonokromo. Kepada yang terhormat Angkara Ustadz Haji Muhammad Unsi Fauzi Sarjana Hukum dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para ustadz, para masyayikh, para bunyai, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Dr. Suja MAG, Romo Yai Dr. Kiai Haji Khairul Anwar MEI, dan Romo Kiai Haji Dr. Syukron Jasilan Badri MPD beserta keluarga besar Lembaga Dakwah PCNU Kota Surabaya. Syukur kebahagiaan untuk Wonokromo menjadi tuan rumah malam hari ini. Pertama dan yang utama, patutlah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga bisa hadir dalam acara rutin safari dakwah dari Lembaga Dakwah PCNU Kota Surabaya. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pengurus MWCNU, Rois Suriah Tanfidiyah, ketua lembaga beserta jajaran, ketua ranting, serta anak-anakku banom-banom semua. Dan terima kasih kepada Masjid Rahmatullah, ketua yayasan, ketua takmir yang memberikan tempat sekaligus kubur rapinya malam hari ini. Alhamdulillah, Romo Yai, perlu kami laporkan kegiatan rutin di MWC Wonosobo itu 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Yang pertama, setiap subuh kita ini keliling, sholat jamaah di subuh setempat. Setelah itu diadakan pemeriksaan kesehatan secara gratis setiap ahad. Alhamdulillah sudah 1 tahun lebih berjalan. Ulang tahunnya kemarin di bulan Agustus. Yang kedua, anak-anak kita ini kita beri wadah namanya Majelis Sholawat setiap Senin malam sebagai bentuk tasyakur bin nikmah atas kelahiran Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Seminggu sekali, juga rutin dari masjid ke masjid. Jadi kalau hari ini kita keluarkan 1 grup saja, kita punya banyak grup ya ini. Alhamdulillah matur kepada semuanya. Yang ketiga, istighosah setiap Jumat malam. Alhamdulillah acaranya digeser ke masjid ini, biasanya di kantor di Kintamani. Matur nuwun kepada para yai, para ustadz yang telah mendampingi kami, hadir Rois Suriah, Yai Syafdi, wonten pembina lembaga dakwah Romo Yai Rifai, wonten Mas Slamet, ketua lembaga dakwah Mas Zamroni yang istiqomah untuk mengikuti acara LDNU. Sering kami tekankan bahwa MWCNU Wonokromo ini tidak boleh menolak acara yang ada di PCNU. Kalau perlu semua kita. Alhamdulillah, banom-banom yang ada di PCNU Kota Surabaya itu pernah hadir dan singgah membuat acara di MWCNU Wonokromo. Untuk PCNU baru 2 ya. Yang pertama lembaga takmir, yang kedua lembaga dakwah ini. Mudah-mudahan nanti lembaga-lembaga yang lain ini bisa hadir dan bisa berkunjung di tempat kami MWCNU Wonokromo. Jangan lupa slogannya NU Wonokromo. Kurang banter. Nah ini punya slogan ya. Slogan kita ini Bismillah semangat luar biasa. NU Wonokromo. Bismillah semangat luar biasa. Ada 10 lembaga dan semuanya jalan. Lembaga dakwah, lembaga takmir, lembaga kesehatan, lembaga Batum Masail, ada lembaga Lasisno, perekonomian, seluruhnya berjalan alhamdulillah. Dan malam hari ini kita dihadiri oleh guru kita semua. Jadi orang NU itu udah peder. Kita ini punya guru-guru yang kalibernya itu kaliber lokal, kaliber nasional. Romo Yai ini jauh ditimbang. Ini ilmu ini apa? Antep ini, ya antep ini berbobot ini. Ini baru 3. Dok Surabaya ini luar biasa ombyoan. Wakil tokoh-tokoh kader-kader NU yang bisa muncul. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita hari ini dihadiri beliau dan kita akan diberikan ilmu oleh beliau, dan kita bangga sekali dengan beliau-beliau yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, matur nuwun kepada teman-teman yang semangat untuk bisa hadir kegiatan ini, terkhusus kepada Pak Camat kita. Hadir Pak Camat, Pak Amiril Hidayat, Bapak dan Ramil kita, dan juga Bapak Kapolsek kita, semuanya hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara lembaga dakwah PCNU Kota Surabaya. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun rawuhnya kepada panjenengan para yai untuk bisa hadir di MWCNU Wonokromo. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama. Kami siap ketempatan acara apapun yang levelnya itu tingkat Kota Surabaya. Dan mohon doanya hari santri insya Allah bulan Oktober yang akan datang akan dimulai tanggal 9
ziarah Nyai ziarah tanggal 9 ojo lali daftar 1.000 gak gratis. Daftarnya 100.000, nanti kita akan ke Jombang dan Kediri. Monggo segera daftar. Alhamdulillah yang terdaftar sudah hampir 1 bis. Doanya kita punya rencana itu minimal 2 bis. Setelah itu ada acara pengajian, festival seni Urbana, ada juga Fatmul Quran dan seterusnya. Mudah-mudahan MBC NU Wonokromo terus bisa kompak dan semoga NU di kota Surabaya tetap jaya. NU di Indonesia berkibar. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ketua Tanfidiah MBC NU Kecamatan Wonokromo, Bapak Haji Muhammad Yusuf Fauzi Sarjana Hukum. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Camat Wonokromo. Kepada yang terhormat Bapak Camat Wonokromo, kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kabiratan wa sallim salamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati para ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah, serta bapak ibu sekalian yang hadir di majelis yang berbahagia ini, serta yang saya hormati guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Suja MAG, Bapak Kiai Haji Khairul Anwar, serta Bapak Kiai Haji Sultan Jazilan Badri LPD. Matur nuwun sangat, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Ketua MNC NU Kecamatan Wonokromo yang sudah sangat meriah kali ini memberikan majelis yang sangat-sangat berarti bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan juga, kita lanjutkan juga salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat dan rahmatnya pula kita bisa berkumpul di sini. Seperti tadi yang disampaikan Bapak Ketua MBC NU, alhamdulillah NU Kecamatan Wonokromo selalu bersinergi dengan Pemkot Surabaya. Yang saya banggakan adalah minggu-minggu terakhir ini Pemkot Surabaya juga banyak memberikan program kepada warga masyarakat khususnya di Kecamatan Wonokromo ini. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi di perkelurahan Kecamatan Wonokromo ini. Jadi setiap Selasa, Kamis maupun Sabtu itu kita ada di Balai RW itu untuk ngaji bareng, sinau bareng, dan juga puspaga. Puspaga itu adalah pusat pembelajaran keluarga. Artinya Pemkot Surabaya juga berkeinginan nanti ke depan seluruh warga yang ada di kota Surabaya khususnya di Kecamatan Wonokromo ini benar-benar bisa memanfaatkan kehadiran yang ada di Balai RW-nya. Itu yang kami istilahnya harapkan nanti ke depan, sinergi dari MBC NU Kota Surabaya, jadi bisa bersinergi dengan Pemkot Surabaya, bisa mungkin nanti menghadirkan guru-guru gajinya, mungkin bisa berkolaborasi terhadap pendidikan agama untuk anak dan cucu kita nantinya. Kita berharap nanti ke depan negara ini khususnya di Kecamatan Wonokromo ini dipenuhi dengan nanti putra-putra bangsa yang punya ilmu agama maupun ilmu dalam kalian umum yang sangat bermanfaat bagi ke depan negara kita ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit sambutan. Mudah-mudahan acara ini selalu istiqomah ya Pak Osi. Mudah-mudahan juga ke depan lebih dan lebih lagi acara-acara yang berkaitan dengan dakwah Islam
terima kasih untuk LDNU Kecamatan Wonokromo. Mudah-mudahan istilahnya tidak patah semangat, artinya ke depan tetap bergairah terus untuk menghadirkan acara-acara yang seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, warga Kecamatan Wonokromo, dan dipenuhi dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Camat Wonokromo yang telah memberikan kata sambutannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memimpin. Kepada yang terhormat Abah Haji Muhammad Firwan STMT, pengurus LDNU Surabaya, dosen UPN Veteran Jawa Timur. Kepada yang terhormat Abah Haji Muhammad Firwan, kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambutan berikut ya. Terima kasih kepada bawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat kami hormati para alim, para ulama, para kiai, juga para umaro yang hadir, para ustadz, ustadzah, kiai, dan seluruh jamaah masjid rahmatullah dan seluruh warga Nahdliyin Kecamatan Wonokromo maupun seluruh warga kota Surabaya dan Kebahagiaan. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada acara rutin dari Lembaga Dakwah NU Kota Surabaya, yaitu Dakwah Islam Wasatiyah. Mungkin ini sangat istimewa karena selama tahun 2022 LDNU ini mulai bulan Januari rutin, kecuali bulan Juli ya, saat kita menaikkan ibadah haji itu off. Dan malam ini tentu istimewa karena ini kita pada bulan ke-9 dan pertemuan yang ke-9 cocok dengan logonya NU bintang 9. Alhamdulillah, mohon tepuk tangan. Langsung saja, saya kira pada malam hari ini kami diberi amanah untuk memandu beliau bertiga, yaitu yang pertama Bapak Dr. Kiai Haji Suja MAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan yang kedua Bapak Dr. Kiai Haji Khairul Anwar. Dan yang ketiga adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Syukron Jazilan Badri, Ketua LDNU. Monggo kami persilakan para yai, para narasumber untuk tampil ke depan. Alhamdulillah beliau bertiga sudah berada di depan. Mungkin kami sedikit ulas profil dari kedua narasumber kita sesuai dengan yang terpampang di dalam poster ini. Yang pertama beliau Dr. Kiai Haji Suja MAG. Tentu warga Jawa Timur itu tidak asing, jadi beliau pernah menjadi orang nomor 1 di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Saat ini menjadi Ketua Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Yang kedua
Bapak Dr. Kiai Haji Khairul Anwar, MPI, beliau dosen Universitas Negeri Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang ketiga tentu tidak asing lagi bagi kita semuanya, Bapak Dr. Kiai Haji Sukron Jazilul Badri, beliau dosen Universitas NU Surabaya, Ketua LDNU Kota Surabaya, MUI, IPHI Surabaya, dan tentu masih ada yang lain-lainnya. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak Kiai? Alhamdulillah. Baiklah, para jamaah sekalian, malam hari ini dakwah wasatiyah kita mengambil tema yang luar biasa, yaitu solusi ragam persoalan kebangsaan. Tentu ini kita tinjau dari pandangan para ulama NU dan juga untuk menenteramkan, mendamaikan suasana bangsa ini ya dengan ajaran-ajaran NU yang cukup damai dan lembut ini, dan tentunya ini bisa menjadikan negara kita tetap aman, tentram, dan damai. Demikian pengantarnya. Saya kira nanti secara bergiliran beliau akan menyampaikan materi, memberikan pencerahan bagi kita, dan para jamaah nanti berkesempatan untuk bisa menanyakan hal-hal yang barangkali ini menjadi diskusi bagi tadi malam hari ini. Kemudian yang pertama saya yang sudah katanya sesuai dengan yang pertama nanti adalah Yai Suja, kemudian Yai Khairul, dan yang terakhir Yai Sukron. Saya kira itu pengantarnya. Monggo Yai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul utaramin, para ulama, para kiai, juga para bunyai. Kalau kiainya disebut, bunyainya juga harus disebut ya. Kalau tidak disebut, wah pulang bisa-bisa berarti ya. Para ustadz, para ustazah, para habaib, juga para kawakis, gus-gus ya. Jadi kalau syekh masyayikh, kalau gus itu jamannya kawakis. Ini banyak gusnya juga. Juga yang kami hormati Bapak Camat Wonokromo beserta seluruh jajaran, Pak Kiai Sukron, ya, Pak Kiai Khairul Anwar, hadirin wal hadirat rahimahullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dianugerahi oleh Allah berupa umur yang panjang dan insyaallah barokah, sehat walafiat, mudah-mudahan terus sehat. Tadi luar biasa sambutannya dari Ketua RWJ tadi ya, Pak Camat, kemudian MC-nya juga luar biasa. Ada selamat ya, tapi bukan dia selamat dari sono ya. Saya mau menyampaikan apa ini ya? Mungkin saya akan menyampaikan yang ringan-ringan saja. Nanti yang berat-berat itu beliau-beliau ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua RWJ tadi di sini di RWJ ya, punya majelis sholawat. Kebetulan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya juga punya majelis sholawat 4 bulan.
anggotanya yang diundang untuk tampil sebagai penerbang, yang penerbang itu yang nerbang itu dari masjid-masjid tetangga, kemudian dari universitas-universitas, dari perguruan tinggi, termasuk mudah-mudahan nanti bersedia untuk kita undang tampil di majelis sholawat pada bulan Masjid Nasional Surabaya. Gabung. Nanti minta tolong Pak Ketua RPC untuk bisa punya kontaknya sehingga sewaktu-waktu, karena yang tampil itu bergantian. Jadi tidak mematikan majelis-majelis sholawat yang ada, tapi kita rangkul tampil secara bergantian. Dan jamaahnya luar biasa yang hadir setiap bulan sekali. Kemarin bulan ini kemarin itu ada 3.000 lebih yang hadir ya, untuk sholawatan. Itu mohon nanti bisa untuk menyisakan waktunya untuk tampil di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Tapi luar biasa semangatnya tadi. Bapak sekalian, temanya ini luar biasa ya. Solusi persoalan kebangsaan. Persoalan kebangsaan ini sangat luas. Mungkin saya tadi yang ringan-ringan saja kaitannya dengan di Bekasi tadi masalah kemasyarakatan mungkin ya, masalah kemasyarakatan. Tadi sudah ada yel-yel dari Ketua RPC tadi, Pancasila Jaya Gede, NKRI harga mati. Pak Camat juga begitu luar biasa semangatnya ini. Saya mungkin mengambil dari situ. Jadi wasatiyah itu kan mempunyai 10 prinsip wasatiyah. Itu menurut ijtihadnya MUI. Kebetulan saya juga di MUI Jawa Timur didapuk sebagai salah satu ketua. Di antara 10 prinsip wasatiyah menurut ijtihadnya MUI, pertama adalah tawassul. Jadi tawassul itu adalah langkah yang di tengah-tengah, menengah. Wasatiyah, langkah tengah. Tengah itu artinya tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Jadi tengah-tengah di antara sayap kanan dan sayap kiri. Dengan istilah lain, di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Jadi tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Jadi yang sebaik-baiknya persoalan, sebaik-baiknya sesuatu itu adalah awsatiyah, yang ada di tengah. Betul Bapak-bapak ya. Kemudian berikutnya adalah iktidal. Iktidal apa? Tegas dan adil. Tegas dan adil. Terkait dengan tegas dan adil itu mungkin kaitannya dengan Pancasila. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia ada yang ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia.
dengan dasar yang lain. Maka kita harus tegas. Pancasila jaya. Nah, gitu. Harus tegas. Jadi kalau ada kelompok maupun masyarakat yang ingin mengganti dasar negara kita yang di Pancasila, maka kita harus tegas. Harus tegas apa? Ya, kalau jelas-jelas dia itu melanggar hukum, maka tentu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Dan beberapa waktu yang lalu sudah ditangani secara serius oleh para penegak. Alhamdulillah, di sini luar biasa yang hadir tadi ya. Ada ulama, ada umaro, ya. Dan juga ada pengusaha ya, yang menyiapkan makan dan makanan. Siap. Jadi kan sohibul makan jual makanan kan. Ini pengusaha. Terus juga dari kaum apa? Doanya, dukungannya penting. Jadi kalau menurut hadis itu ada 4 pilar. Kalau negara itu ingin kuat, pilar yang pertama adalah ilmunya ulama. Pilar yang kedua adalah keadilan umat. Di sini alhamdulillah Pak Camat hadir, ulamanya banyak yang hadir. Alhamdulillah Pak Kapolsek hadir, selamat datang Pak Kapolsek. Luar biasa ini, kita beri plus semuanya. Lalu kemudian pengusaha itu bisa ada kategorinya, ada pengusaha kecil, menengah dan besar. Kayaknya kalau umat Islam di Indonesia itu jarang ya yang berkelas besar ya. Kita memang mayoritas umat Islam, tapi kelasnya itu masih menengah dan ke bawah. Mudah-mudahan ke depan bisa kelas yang tinggi. Kemudian pengusaha penting. Tanpa ada dana, maka program sulit untuk bisa berhasil. Apakah bisa berhasil? Mungkin bisa, insya Allah bisa. Tetapi kemungkinan berhasilnya itu kurang maksimal. Jadi penting usaha. Masjid ini, Masjid Rahmatullah, ini juga perlu dana. Tidak mungkin lah tidak ada dana lalu kemudian ujuk-ujuk ada masjid itu masjid tiban gitu. Sulit. Kemudian ada kegiatan rutinitas. Itu juga perlu dana. Termasuk di Masjid Nasional Akbar Surabaya juga memerlukan dana yang besar. Setiap bulan itu tidak kurang pengeluarannya itu 1 M ya. Setiap bulan itu untuk operasional bayar listriknya, kemudian PDAM-nya, kemudian bayar isyarat untuk karyawannya. Karyawannya itu 200 lebih. Itu juga punya keluarga, punya istri, punya anak juga perlukan. Jadi perlu donatur ya. Tanpa adanya dana sulit untuk bisa. Nah, kemudian doa dan hubungan masyarakat ini penting. Orang yang akan mencalonkan wali kota misalnya ya, 2024 ya. Gubernur ya. Itu perlu doa dan dukungan masyarakat. Tanpa ada dukungan masyarakat, nonsen. Tidak mungkin akan ujuk-ujuk jadi. Kan keluar pemilu, pilkada. Jadi harus ada doa dan dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah kalau wali kota Surabaya ini luar biasa dia. Bukan kampanye dia. Termasuk salah satu pengurus
PJ NU Surabaya, luar biasa. Termasuk gubernur, alhamdulillah perhatiannya kepada kegiatan keagamaan, termasuk perhatiannya kepada Masjid Nasional Surabaya. Alhamdulillah. Monggo Bapak sekalian, coba sekali-sekali ya, monggo hadir Pak Sama, Pak Kapolsek, Bapak yang lain monggo. Karena di Masjid Surabaya itu, maaf, akhir-akhir ini kita tidak hanya memperhatikan kaum Pak, maksudnya pangsunan. Saya juga pengurus Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur, wakil ketua, sering keliling di daerah-daerah. Rata-rata masjid, ini Pak Menteri Masjid ada ya? Ya, alhamdulillah. Ya, rata-rata pengurus masjid itu mengeluhkan kenapa yang jamaah di masjid kaum sepuh-sepuh, kaum pangsunan maksudnya, mana kaum milenialnya, mana remajanya, mana pemuda dan pemudinya itu katanya teman-teman yang ada di daerah. Lalu kemudian terinspirasi dari itu lalu Masjid Nasional Surabaya lalu mempola bagaimana supaya anak-anak ini, baik anak-anak yang sekolah, remaja maupun pemuda-pemudi itu senang ke masjid. Ini penting loh sekalian, supaya ya kita tetap memberikan pelayanan kepada kaum senior ya, kaum senior, tapi kaum junior juga harus diperhatikan. Kenapa? Kalau anak-anak muda ini tidak diperhatikan, mereka tidak suka ke masjid. Kalau tidak suka ke masjid, lalu kemana? Nah, gitu ya. Jadi harus kita perhatikan. Makanya ada masjid ramah anak, masjid ramah remaja, masjid ramah pemuda-pemuda. Lalu kita sepakat membuat supaya anak-anak muda itu senang ke masjid. Bagaimana? Pasti kita bola, kita buat taman-taman ya, berbuat taman-taman. Ada taman hidupan, pohon-pohon, hampir semua pohon ada di sana. Taman Asmaul Husna, di dalamnya ada diorama. Jadi tafsir kita. Ada anak muda yang kesulitan mencari tafsirnya, di situ tinggal mengklik langsung. Kemudian ada urban farming. Jadi tanaman-tanaman ibu-ibu yang setengahnya ini itu ada sawi, ya. Bisa mengklik di sana. Ada lombok, ada terong, gratis. Iya. Malah dibagi-bagikan kalau sudah panen. Lalu ada jeruk. Sekarang lagi membuat greenhouse. Ya, greenhouse itu isinya apa itu? Melon emas. Sekarang muda sudah tumbuh sekian ini ya. Dalam 1 bulan sudah sekian ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan akan panen nanti. Monggo kalau mau pas panen monggo ke sana. Karena memang kita sifatnya sosial, membangun lingkungan. Lalu ada air mancur, ya air mancur. Jadi di halaman itu air mancur, warna-warni, apalagi kalau malam. Wah itu. Dulu mohon maaf ini ya, sekedar tahatul nikmat. Ramadan yang lalu, malam 10 terakhir Ramadan. Ramadan yang lalu itu kan semuanya ganjil ya Pak ya. Semuanya kan ganjil ya. Jadi selama 10 hari itu sekalian yang namanya sholatul lail atau qiyamul lail itu penuh, total 10.000 lebih selama 10 hari. Dan yang menggembirakan, mayoritas jamaahnya itu kaum milenial. Iya betul, kaum mayoritas. Mungkin kalau di persentase bisa 90%. Dari 10.000 orang lebih itu 90% kaum milenial. Bahkan saya itu sampai bertanya-tanya,
Mana ini kaum pang-pangnya? Pangsunan, pangsunan kok tidak kelihatan ya. Mungkin yang pangsunan, ya pangsunan mungkin sholat malamnya di masjid yang terdekat. Mungkin ya, khususnya kan begitu. Lah yang muda-muda ini ada yang dari Sampang, Madura, dari Sumeneb, ada dari Kediri ya, ada dari Sidoarjo, tumpeng di situ. Saya tanya salah satunya itu, Mas, sampai kenapa? Kok sholat malam aja kok ke Masjid Nasional ke Surabaya? Waduh heran, jauh sekali. Bahkan membawa rombongan. Kenapa? Seneng Pak katanya. Jauh seneng aja. Ternyata sebelum sholat keliling-keliling Pak di taman itu sambil selfie-selfiean. Selfie di taman yang ada termasuk di air mancur. Jadi indah sekali. Ini alhamdulillah sudah mulai ada solusi bagi anak-anak. Mudah-mudahan karena ini dari NU Surabaya ini luar biasa pengaruhnya ini ya. Kita boleh plus kepada beliau-beliau ini. Ini itu bisa dikampanyekan. Jadi masjid itu bukan hanya dihuni jamaahnya dari kaum senior, kaum warisan kolonial, termasuk saya ini, tapi juga jamaahnya dari kaum milenial. Ini permasalahannya barangkali bisa tahajud binima ya, itu bisa studi banding lah, bisa melihat-lihat di nasional. Kalau sekali yang kami hormati itu bicara tentang Pancasila. Kemudian NKRI harga mati gitu ya. Itu betul kalau sekalian. Jadi kita harus mensosialisasikan kenapa sih kita mencintai negara Republik Indonesia. Kenapa? Ini harus disosialisasikan. Karena kita ini lahir di Indonesia, ya kan? Kita lahir di Indonesia, lalu kemudian besar di Indonesia, lalu tua, lalu mati. Nah, mati kita kemudian dimasukkan di tanah yang kita cintai itu Indonesia, yang kita hirup udara di Indonesia, yang kita minum air itu adalah air Indonesia. Kecuali yang pulang dari haji itu ya, ada Zam-Zam. Tapi kan kecil sekali ya. Tapi yang sehari-hari itu adalah tanah air Indonesia. Kalau kemudian seperti itu, kalau tidak cinta kepada NKRI, ya tak untuk bilang balik. Ya, itu namanya apa ya? Namanya apa? Terlalu. Ya, terlalu. Indonesia Indonesia makan minum. Nah, kok kemudian tidak cinta kepada NKRI? Ya, itu namanya itu satu sisi tidak terlalu banyak mungkin kita diskusikan karena ada tokoh yang luar biasa pada malam ini, Pak Kiai Subron, Pak Kiai Nurul Anwar. Saya kira demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kiai Suja. Jadi beberapa poin yang beliau sampaikan bagaimana menghadapi permasalahan bangsa ini, ternyata ada beberapa hal. Yang pertama, ketegasan kita terhadap ideologi bangsa Pancasila ini harus menjadi hal yang mutlak. Kemudian yang kedua, doa para ulama. Dan yang ketiga, peranan masjid sebagai tempat untuk merekatkan anak bangsa, sekaligus untuk menekan dari segala bentuk kegiatan-kegiatan yang justru akan menghancurkan bangsa ini. Ya, khususnya yang dimaksud dengan masjid-masjid warga NU. Dan yang terakhir adalah bangga terhadap bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Bangga kita lahir di sini, kemudian kita besar dan insya Allah kita tinggal di bumi Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada pembicara yang kedua,
Pak Dr. Haji Khairul Anwar, monggo Kiai. Kalau jawaban izin akik ya, biasanya itu ini sebenarnya akik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Latif ya Alim ya qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat wa qulubal adilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mabadu para alim, para ulama, guru kula, kiai kula, kiai Suja, kiai Sukron, beliau ini guru saya semua. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ustaz, saking LPFO, baik di tingkat kota maupun di kecamatan, wabil khusus Bapak FPCNO Wonokromo, yang kita hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak RP, Pak RT, adik-adik Pagar Nusa, Masya Allah luar biasa ini. Wonten Banser niku oke, wonten adik-adik ibu niku nggih kula tingali wonten alhamdulillah kompak berarti FPC Wonokromo. Ibu-ibu yang kula hormati, regoni mudah mboten. Alhamdulillah mudeng. Oh bensin sing. Berarti goro-goro bensin muda regone udah mudeng. Oh Masya Allah. Ini masuk teori ekonomi itu pusat teori ekonomi ini. Biasanya itu minyak BBM itu muda, rego-rego muda. Benar. Dan ujung kalau wajib kok tambah. Oh, mungkin saya mobil lagi. Nah, terus saya para kiai BBM itu singkatannya bolak-balik muda. Soalnya bolak-balik muda dibicaraki. Hadirin hadirat rahimahullah, kesannya boten terkesan lomba ceramah, lomba pidato, kalau itu berpoin mawon langsung mawon. Ngeten Bapak Ibu. Kok umami panjenengan dikenken ganteni Pak Jokowi kurun apa boten? Bapak-bapak umami panjenengan diutus gantosi Pak Jokowi ngoten kurun apa boten? Boten gampil Bapak Ibu dari Pak Jokowi itu. Coba kula ajak panjenengan pikir gitu. Yang luar negeri, ningali Indonesia, itu kadosnya setunggal. Tapi ini pun betul. Tiba-tiba wonten Indonesia Jawa, Indonesia Sumatera, Indonesia Madura dan lain sebagainya. Suku-suku ter Indonesia itu panjenengan besok kita jumlahnya. Itu 1618 Pak. Jadi kan kenali suku apa? Paling-paling Jawa, Madura, Sunda, ngoten. 1600 lebih suku di Indonesia. Apa gak bingung makanya media sosial itu lah wonten gambar rumput Pak Jokowi ngomong. Soalnya nggih 1600 suku Pak. Mboten namung Madura, mboten namung Jawa. Luar Jawa, luar Madura niku kathah suku. Dereng basa daerah iki Pak, basa daerah. Kita jumlah 718. Masya Allah. Jadi kan pun kita bahasa daerah sing kuat. Jawa paling-paling Madura mawon paham kok ngomong katanya salah kabeh. Sing Madura ki ngoten katanya paham Jawa tok ingin ngomong kali wong tuwa ki basa kasar. 718 basa daerah Indonesia. Lho niki Bapak Ibu. Kok umani wonten masalah titik mawon pun rame. Akan pengira ruwet. Jadi Jokowi boten gampil. Mungkin dereng itu nih pulau di Indonesia itu pulau.
pulau. Jadi kan pun kita kilau sing kita nanti panggil paling pulau Negoro, Jawa, kita bolak-balik itu balik-balik Bali. 16.500 pulau Bapak Indonesia. Padahal kan pulau Bali kan butuh bangga dari orang Indonesia. 16.500 pulau suci. Nah, tiang lintu tuan luar Jawa, ningali Jawa kados setunggal. Kados Sumatera lho wong Jawa itu. Tapi nek penting itu tibane ono Jawa Islam, ono Jawa Kristen, ono Jawa Katolik dan lain sebagainya. Pinten agama sing diakui Indonesia? 5 sekian tahun yang lalu 5, saat ini dados 6. Tambah apa? Dados tiang tenjogone Islam, tinggal Islam itu setunggal, tapi nek mlebu lha akeh Islam itu. Ono Islam NU, ono Islam Muhammadiyah, ono Islam LBI, kemudian ormas Islam wonten kita dari Indonesia. Ormas Islam ten Indonesia niku wonten 3 dosa sekawan. Jadi kan paling kemarin itu Muhammadiyah toh. Telung puluh papat niki sing terdaftar. Derek sing boten terdaftar itu kata ya. Masya Allah 34. Makanya itu betul sebelum ini boten terdaftar. Tiang jogone NU ningali NU itu kan dosa setunggal. Lalu orang NU orang NU P3, NU Golkar, partai politik di Indonesia itu. Oh, pada sebenarnya itu tak partai politik, Pak. Oh, pada sebenarnya tahun 2019 jumlah partai 11. Sekarang dibeli ngantos 3 dosa kita nih, Pak. Oke, tahun kita itu 30 bulan, 39 38 dan 32. Masya Allah. Karena tiang jogone PKB, dan PKB kan dosa setunggal. Nek pun lagi, kalau PKB sendiri itu naik, orang sing dukung macam-macam. Loh, ini Bapak Ibu, potret Indonesia itu ngeten iki. Mangane kok wonten sing garai didik mawon rame. Oh tiang kata, panjenengan ngurusi anak loro mawon bingung. Wis anak loro sintuwe Darul Sunat. Sintuwe asal PR sampe gune sing garap paling ibute. Anak loro kok bingung. Lho niki Pak, anake Pak Jokowi niku 207 gangsal juta, Pak. Indonesia 275 juta. Boten sami kan sing dinyanyi rumah irama biye. Pinten biye? 145 juta penduduk Indonesia itu dulu. Terus saya pikir 275 juta. Lu gak kuat Bapak Jokowi. Makanya dipikir-pikir kok umat itu loh ditawani sampai dilebat gak ada Jokowi. Lo tolak betul-betul. Apa? Saling betul mungkin. Terus akhir. Nah, karena itu hadirin hadirat, niki wonten masalah iki mawon karakter gampang disumet, gampang diprovokasi. Islam Wasatiyah datang. Islam Wasatiyah inilah yang digunakan oleh para wali, para sesepuh kita dulu untuk mengislamkan tanah Jawa terutama Nusantara. Tentunya itu kan benar Bapak Ibu. Panjenengan nek maca sejarah, biyen itu agama Hindu itu kuat. Lah kok kuat gak iso Islam kabeh. Lho niki wonten Islam Wasatiyah, wonten sakit. Panjenengan desa Indonesia itu nomor 1 dunia. Islamnya nomor 1 dunia. Arab Saudi kalah banget. Indonesia ini senajan boten enten lan dibelas, tapi nomor 1 dunia, Muslim terbesar dunia.
kadang-kadang dan kalau panjenengan kadang boten mikir, pokok Islam boten manut. Pada Islam ini nomor setunggal. Boten enten nabi sing lain di Indonesia. Tapi teng timur nabi kok gene nabi bolak-balik orang nabi jadi terus tapi terima kalah kali Indonesia. Indonesia di wonten bolak-balik nabi tapi nabi palsu. Bolak-balik ngaku nabi sampai wonten sing pelatih tangkis nguriye ngaku dadi nabi tapi ini palsu. Tapi bisa mayoritas nomor setunggal dunia. Iran, Palestina, Lombok, Pakistan, Bangladesh, kalah sebetulnya kan Malaysia, nomor satu dunia. Bagaimana dengan betul pun heran dan Indonesia ini interaksi masalah keislaman itu juga nomor satu dunia. Kalau balik ke tahun 2017 itu ada data saking Thomson Reuters. Thomson Reuters itu cara ilmiah yang ini bagian dari media informasi di dalam ilmu pengetahuan yang diakui. Data Thomson Reuters itu menunjukkan bahwa interaksi keislaman di Indonesia itu nomor satu dunia, ngalah negara-negara lain. Gak peduli Arab Saudi, gak peduli dari corona itu, Indonesia nomor satu. Ukurannya nopo, indikatornya nopo. Jadi kalau ilmiah menentukan sesuatu disebut buatan indikatornya. Ukurannya nopo, kok iso nomor satu. Pertama, ukurannya masalah Islamic finance, keuangan syariah. Saat ini Bapak Ibu, saya jenenge bank, itu mesti roto-roto gak ada bank syariah. Asuransi syariah, pegadaian syariah, terus bisnisnya juga begitu, hotel syariah, kos-kosan syariah, mati water, panti pijat. Nah, betul-betul sih panti pijat syariah. Insya Allah panti water ini nggak betul, ini peluang bisnis Pak. Panti panjenengan dapat panti pijat syariah. Kalau panjenengan bukan panti pijat, insya Allah aman. Ibu-ibu yang betul bingung. Kalau karena pijat itu kebutuhan. Doa panti pijat syariah berarti sing pijat dia butuh sesuai dengan syariah. Sing lanang jadi pijat dia lanang, sing wedok dia sing pijat wedok. Lah ayo betul tadi. Terus wonten ukuran melih halal food, makanan halal. Masya Allah di Indonesia itu nopo melih ini hari-hari ini temenan itu kewalahan tak terima pendaftaran halal sampai kulkas itu loh halal. Coba kulkas halal berarti kulkasnya saya dipromoti. Kul halal, jilbab halal, plastik panjenengan nanti belanja plastik, lalu tentu bodi plastik halal. Itu bukan berarti saya dimakan plastik itu. Itu halal digunakan barang gunaan itu masuk. Kenapa? Karena sekarang halal itu menjadi mandatori wajib. Ini maka saya tentang dan saya. Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014 salah satu pasalnya bunyi semua makanan minuman yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Makanya saat ini lomba-lomba sebenarnya Pak. Usul boten makanan yang dalam halal Pak. Kapan itu boten tiang Cina kan boten derek pulau pada dengan tiang Cina itu urus halal tempe. Tempe itu boten usah urus halal itu halal. Tapi boten marah, boten sertifikat halal. Kenapa? Karena menjadi indikator ukuran bahwa inilah ukuran kesyariahan keislaman di Indonesia. Terus boten melensing dalam ukuran fashion. Modus, ya, kelambi, ya betul Bapak Ibu, baju muslimah itu yang sangat berkembang kita di Indonesia. Panjenengan yang berangkat haji, tumbas tentang Arab Saudi berikut Mekah Medina, lojo kelambi tulisannya bin cinta, padahal sampai Bandung. Kenapa? Karena di sini itu luar biasa.
biasa industri halal kaitannya dengan pakaian. Dan Indonesia kok wonten klambi sing macam-macam itu ini. Pengajian seragam itu kita di Indonesia. Modelnya macam-macam, jilbab itu modelnya macam-macam. Kalau nanti wonten buku-buku nanti mau judulnya apa? 36 cara memakai jilbab. Coba gawe jilbab bersama teman-teman cara. Wonten sing gampang kados ngoten dislobok-slobok. Wonten sing diteru-teru sing mau macam-macam. Terus wonten indikator melih dilihat dari rekreasi halal itu. Dan Indonesia itu luar biasa tuh. Cara gampangan itu. Dan Indonesia ini kuburan mawon sak betul. Dan begitu betul ya. Dan Indonesia kok kuburan sakit di panjenengan nek ziarah tenang rame apa betul? Rame sing dodolan di daerah rame. Wali ke-10 Gus Dur nek ziarah mriko rame apa betul? Rame sing dodolan di daerah rame. Begini baik rekreasi. Bali ini wonten makam. Jadi batik Islam ini lagi tahun pinten itu mulai terkenal wali itu. Kita Bali kalau tahun kita nanti berikut kali yai mungkin berat. Lebih beli kalau sing gaete ini terbis niku nopo Bapak Ibu panjenengan enten Bali nek boten ten Kute niku tasih dereng Bali berarti. Mantul ziarah wali itu dikirim di subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai Kute dikirim nang Tunggal astagfirullah. Lebih nalanya nek Kute itu nyai mungkin hilang. Kalau Pak Dosi ini hanya dibayar misalnya betul. Masya Allah. Jadi mereka ngatur masalah wisata pinter. Kalau kuburan di Polres sedikit ya apa caranya jadi wisata ramai ya ini wali ini. Nah ini hadirin hadirat Indonesia terbaik Indonesia. Mengenai Islam Wasatiyah itu datang, bagaimana caranya ini betul-betul bisa kita nikmati karena Indonesia adalah cuilan surga Gusti. Dan lagi itu saya diwonten syukron dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ini Kiai Khairul yang menyampaikan tentang bagaimana keberagaman bangsa kita yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu bahwa bangsa kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, ya, jadi negara kesatuan yang berbentuk kepulauan yang terbesar. Di Indonesia saya tambah sedikit nih, Bapak Ibu. Jadi kalau negara Indonesia ini kita petanya itu di blok tenggara Eropa, satu negara kita itu kurang lebih sama dengan 8 negara, mulai dari Turki sampai Britania Raya. Contoh. Belum lagi kalau di blok Tengah Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Betapa besar dan dari kondisi yang besar itu tentu memiliki potensi permasalahan dan konflik, dan karena itu dalam menghadapinya kita senantiasa tidak ada terprovokasi, dan disinilah hadir modernisasi beragama dan kita patut bersyukur sebagai warga Nahdien yang kondisi keislamannya itu buat aneh-aneh. Hari ini nanti akan diteruskan oleh Supran kayak dengan ini peranan ya dalam permasalahan bangsa. Sementara itu, kemudian monggo kita lanjutkan saja bicara yang ketiga, Dr. Haji Sugron Jazilan Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Sujat MAG, beliau mantan Kadir Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Kiai Dr. Khairul Anwar MPI, beliau juga pengurus MUI Jawa Timur bersama kami, juga wakil dekan Fakultas Ekonomi
Indonesia. Dan juga yang saya hormati Bapak Ketua MPJ NU Wonokromo beserta jajaran Surya Kiai Syahid, Bapak Forkopimda, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, semua yang saya hormati, teman-teman dari pengurus lembaga dakwah NU baik cabang maupun MPJ se-Surabaya yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser, teman-teman Pakar Besar dan ibu-ibu semua yang kami cintai. Yang pertama saya sampaikan, saya sebelum menyampaikan tentang Islam Wasadiyah, saya sampaikan ini adalah program Lembaga Dakwah NU Kota Surabaya bersama Lembaga Dakwah Kecamatan se-Surabaya. Jadi Nun Sewu Pak Camat ini keliling tiap bulan. Dia doakan semoga istiqomah. Ini sudah yang ke-9. Insya Allah bulan depan di Tandes nanti akan kita kaji tentang bela negara bersama Bapak Rektor UPN. Insya Allah kita hadirkan dari Kodam 5 nanti gantian bagaimana kita bisa merawat Indonesia, mencintai Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh para guru kita, dan semoga Indonesia ini selalu ditulungi oleh Allah. Jadi terus setiap bulan narasumber yang berbeda, temanya berbeda, tempatnya berbeda. Maka ini saya sampaikan terima kasih kepada MPJ NU Kecamatan Wonokromo. Terutama ya, kula dongan ini sing derek bantu acara niki kondur tambah sugih. Saged umroh kabeh. Sing nom-nom tak dongane kok teng maneh. Wis sing Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mengambil satu tema tentang Islam tengah? Karena di zaman sekarang ini berkembang paham-paham radikalis, juga paham-paham liberal. Jadi kalau kanan itu ekstremis, kalau yang menghalalkan segala cara itu liberal. Sampai kawin saja harus satu jenis, katanya itu HAM. Jadi HAM tetap ada, tapi HAM terbatas. Maka ini yang harus kita gelorakan terus. Kalau sejarahnya Aswaja, aliran tawasul yang disampaikan Yesus, ya memang dulu ketika terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan, akhirnya timbul firqah-firqah, ada paham yang namanya Jabariyah, ada yang namanya paham Qadariyah, ada namanya Mu'tazilah. Sehingga ada salah seorang tokoh yang namanya Abu Hasan Al-Asy'ari itu mendirikan satu paham, yaitu paham tengah, namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tadi ada beberapa prinsip yang pokok adalah ya tadi moderat, ya, berjalan di tengah, dan harus imbang. Kita memang harus begitu. Keseimbangan itu penting. Kalau hidup ini nggak seimbang, wah bisa jatuh. Makanya perintahnya sholat itu tidak kerjakan sholat, dirikanlah sholat. Orang berdiri begini, kalau nggak imbang, gimana kira-kira? Gini apa betul? Kalau berdiri nggak imbang,
Maka perintahnya aqimus sholat. Maka hidup ini dalam kita beragama, berbangsa dan bernegara harus seimbang. Harus seimbang. Harus tawazun. Ya, bagaimana kita harus menghargai kepada sesama manusia, menghargai sesama anak bangsa, mencintai, menghormati pemimpin yang sah, menjadi konsensus kebersamaan kita. Itu harus seimbang. Dan juga prinsipnya adalah selalu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf ya nahi munkar, amar ma'ruf ya nahi munkar, tapi tidak boleh terus semena-mena. Pak Kapolsek terus ada sweeping sendiri, itu tidak boleh. Walaupun amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas kita, tapi harus kita serahkan kepada ahlinya, kepada yang berwenang. Sepakat apa betul ini? Jadi tidak boleh terus mentang-mentang kita amar ma'ruf ini perintah Al-Quran, terus kemudian tidak poso, terus dibulai, terus boleh apa? Betul apa? Jadi poso-poso, dodolan, terus diguai, betul apa? Ya silahkan, puasa jualan silahkan ya. Bahasa kita selalu husnuzon. Berarti kalau ada musafir terus pengen makan ya Allah. Jadi harus ada. Kalau ada yang pengen nggak poso ya, cuma tetap harus saling menghormati, saling menghargai. Kalau dahar ya seperti pamer-pamer kocok. Makanya sekarang ini memang harus selalu kita bina. Kalau dulu itu hormati orang berpuasa, kalau sekarang ini hormati orang yang tidak puasa. Ini yang harus kita luruskan. Ya harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus saling menghargai semua anak bangsa. Semuanya adalah demi kelangsungan, demi jayanya negara Republik Indonesia. Bapak Ibu saudara sekalian, sampai karena kita harus pilih cintanya kami jauh sebelum ada istilah kebangsaan, ada istilah yang akhir-akhir ini berkembang yang intinya ada pluralisme dan sebagainya. Kami kira-kira sudah mulai 20 tahun yang lalu, setiap tanggal 16 malam 17 kami zikir berdoa untuk mendoakan bangsa. Jadi tidak hanya malam 17 Agustus, tapi setiap tanggal 16 malam 17 di pondok kami ada zikir mendoakan anak bangsa ini. Sebab Indonesia satu, kita sebagai syukur kepada Allah sebagai anak bangsa yang lahir di bumi pertiwi. Yang kedua juga mendoakan para pendiri bangsa, para pahlawan. Semoga beliau-beliau diampuni semua dosa dan diampuni semua kesalahannya dan diterima semua amal dan juga mudah-mudahan Indonesia ini selalu ditulungi oleh siapa? Gusti. Kalau nggak ditulungi Gusti Allah, wallahu a'lam. Maka harus kita lawan seperti ini. Setiap bulan kita keliling dakwah Wasatiyah, garis tengah, Islam tengah, Islam rahmatan lil alamin, yang tidak kasar, yang tidak semua serba boleh, tapi bagaimana prinsip-prinsip bahwa akidah, syariat, akhlak ini selalu berjalan. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Di jalan tengah berdasarkan yang kita anut adalah Ahlus Sunnah, ini ajaran dari Abu Hasyim Al-Asy'ari. Mudah-mudahan semuanya dengan bersama Aswaja, bersama NU ini hatinya tenang. Kita cinta tanah air, kita mencintai sesamanya, jangan ada benci di antara kita. Sepakat, Pak? Tepuk tangan dulu. Al-Quran itu adalah ringkasan dari semua kitab.
Dari kitab suci ini kalau kita hitung jumlahnya ada 100 lebih. Tapi yang wajib diketahui hanya 4. Kitab apa namanya? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Semua kitab suci ini kalau diperes Pak, itu menjadi Al-Quran. Al-Quran. Kok menengah bebas ini? Semua kitab suci kalau diperes menjadi apa? Al-Quran. Al-Quran itu kalau diperes lagi itu menjadi surat Al-Fatihah. 7 ayat. Surat Al-Fatihah kalau diperes lagi menjadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kalau diperes jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dari akar kata yang sama yaitu Rohimah yang artinya cinta. Tepuk tangan. Jangan ada saling membenci, kita yang rukun. Sepakat kamu benar ini? Sepakat. Yang rukun. Agamanya apa, golongan apa, sukunya apa, rukun. Dan kekuatan kita bangsa Indonesia kama qala Bahyai Wahab Hasbullah muassis Nahdlatul Ulama bahwa yang sulit dikalahkan di Indonesia adalah satu, yaitu kerukunan. Semoga barokah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron menyampaikan terkait dengan satya ini ternyata justru intinya adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan, menghormati, toleransi, dan tujuannya adalah untuk menjaga kejayaan umat bangsa. Bapak Ibu, sedikit kita membandingkan bangsa kita ini bangsa kepulauan, terdiri dari 17 ribuan pulau. Kemudian dari pulau itu otomatis terpisahkan oleh laut dengan jarak yang jauh. Otomatis jika ada sesuatu hal yang ingin mengancam itu sebenarnya mudah negara kita ini menjadi pecah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini negara kita masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu menjadi tugas kita bersama. Kita bandingkan dengan beberapa negara yang bentuknya daratan itu banyak yang pecah. Dan kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itulah maka menghadapi permasalahan ini dari ketiga narasumber tadi, tentunya dengan kita ikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai jamaah yang ini adalah yang ada di tengah-tengah, yang menghargai perbedaan, menghargai adanya hal-hal yang mungkin karena menjadi kebinekaan. Baiklah, masih kita beri kesempatan untuk para jamaah dengan ingin menyampaikan kepada para narasumber, maka itu pertanyaan atau mungkin ada pendapat untuk memperkuat kesalahan kita pada malam hari ini. Namun tetap kita batasi waktu, ini sudah hampir jam 10, jadi kurang beberapa menit sehingga nanti kita batasi. Mungkin 2 pertanyaan. Di kanan, kamu dibantu saking yang depan ini, Pak. Monggo, Pak. Maturun, yang pertanyaan sangat singkat saja. Jadi kalau kemarin itu ada program PKPNU, MKNU dan seterusnya. Ini kami sedang menunggu turunan dari program itu, mohon informasinya seperti apa. Karena terus terang anak-anak kita ini harus kita bentengi dengan semangat Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk materi malam ini kami sangat senang sekali. Semoga ini nanti bisa mungkin intensitasnya volumenya ditambah, bukan sebulan sekali tapi 2 minggu sekali, sehingga untuk